light shine so bright, you might go blind. Blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? Halo, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menganalisis regresi linear dengan menggunakan SPSS. Jadi yang pertama kita buka dulu SPSS-nya, lalu kita langsung aja ke variable view. Nah, di kolom name ini kita akan mengisi dan memasukkan variabel terikat dan variabel bebasnya. Yang pertama di sini ada kualitas layanan, kemudian ada tarif, masukkan diskon, iklan, dan keputusan memasang telepon. Nah, pada kolom desimal kita akan mengubah desimalnya menjadi 0 semua. Lalu pada kolom label kita akan memberikan variabel itu masing-masing labelnya, X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, lalu pada kolom measure kita akan mengubah semuanya menjadi ke scale. Nah, setelah itu kita ke data view, lalu kita benerin dulu ininya, lebarin biar enak dilihat. Nah, setelah itu kita akan mengcopy data yang kita punya. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam data view. Nah, setelah dimasukkan ini semua, kita akan menganalisis dengan cara buka analyze di atas, lalu buka regression dan pilih linear. Pada dependent kita akan memasukkan variabel Y, yaitu keputusan memasang telepon, dan pada independent kita akan memasukkan semua variabel X-nya. Dari X1 sampai X4 kita masukkan, lalu setelah itu kita klik statistik dan kita centang yang collinearly diagnostic. Dan pada residuals kita akan Durbin Watson. Setelah itu kita klik save dan kita centang yang unstandardized. Semua unstandardized kita centang, lalu kita klik OK. Nah, ini semua outputnya hasilnya sudah keluar. Ada model summary, ANOVA, koefisien, tabel quantitative diagnostik, dan residual statistik. Nah, kita bisa mengetahui model regresinya yaitu dengan cara melihat tabel koefisien. Nah, di dalamnya itu tuh terdapat kolom unstandardized, koefisien, dan terdapat beta. Nah, nilai beta inilah yang bakalan menjadi model regresinya. Jadi model regresinya itu yaitu 4,452 ditambah 0,208 X1 ditambah 0,227 X2 dan ditambah 0,03 X3 dan ditambah 0,53 X4. Nah, setelah mengetahui model regresinya, kita akan mencoba menguji kecocokan modelnya dengan pertama itu uji F. Nah, untuk melihat apakah model cocok dengan uji F, kita bisa melihat pada tabel ANOVA. Nah, kita lihat di sini terdapat F hitung sebesar 2,767 dengan hasil p-value-nya itu sebesar 0,042. Nah, karena alfanya itu adalah 0,05, maka p-value-nya itu di sini lebih kecil daripada alfa, yang berarti modelnya itu signifikan, di mana artinya X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita akan uji koefisien dengan uji T. Nah, buat mengetahui hasilnya itu kita bisa melihat dari tabel T keempat variabel X tersebut di tabel koefisien ya. Nah, jadi pada variabel kualitas layanan itu T hitungnya itu sebesar 1,363 dengan p-value-nya 0,181. Lalu pada X2 yaitu tarif terdapat T hitungnya itu sebesar 1,151 dengan p-value-nya itu 0,257. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya dari keempat variabel X tersebut, kita bisa lihat kalau p-value dari keempat variabel X tersebut itu lebih besar dari alfa, yaitu alfanya itu 0,05.
Nah, jadi kesimpulannya itu adalah X1, X2, X3 dan X4 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memasang telepon. Lalu selanjutnya, untuk mengukur kecocokan model dalam analisis regresi berganda koefisien determinasi, kita bisa lihat di tabel model summary, yaitu di R-square-nya, yaitu R-square-nya itu sebesar 0,235. Jika kita ubah menjadi persen, yaitu hasilnya 23,5%, yang berarti sebesar 23,5% ini dalam keputusan memasang telepon dipengaruhi oleh variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan. Nah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,5 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi model. Kita ke data view, lalu di sini kita memperoleh res 1, yaitu adalah nilai dugaan terhadap responnya, dan res 1 itu adalah nilai sisaannya. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan asumsi normalitas. Klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu kita pilih PP plot. Nah, kita variabelnya itu masukkan yang unstandardized residual. Kita masukkan dan kita tes distributionnya, pastikan itu normal. Klik OK, lalu keluar hasilnya, outputnya ini bisa kita lihat. Nah, ini terdapat kurva. Kita bisa lihat kurvanya, pola sebaran datanya itu menjauh dari garis lurus ya, yang artinya itu data tidak berdistribusi normal. Nah, maka asumsinya normalitas itu tidak terpenuhi. Nah, namun kita bisa mengeluarkan sampel Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik analyze, lalu non-parametric test. Setelah itu kita ke legacy dialogues, lalu one sample KS. Nah, di sini tes variabelnya kita masukkan unstandardized residual. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat ini itu 0,0000. Jadi lebih kecil daripada si p-value-nya itu. Nah, sebesar 0,05. Nah, di sini jadi asumsi normalitasnya itu tidak terpenuhi. Selanjutnya kita akan ke asumsi homokestasitas. Nah, pertama kita klik graph, lalu ke scatter atau dots, kita pilih yang simple scatter. Nah, setelah itu di y-axisnya itu kita masukkan variabel unstandardized yang residual, dan x-axisnya itu kita masukkan yang unstandardized predicted. Kita klik OK. Nah, lalu muncul lagi grafiknya. Dilihat dari grafiknya ini, polanya ini kan gak beraturan dan menyebar secara tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, jadi bisa disimpulin kalau ada gejala homokestasitas terpenuhi. Nah, kita bisa jadiin lagi acuannya, yaitu dengan kita mencari absolute residualnya. Nah, caranya itu kita ke klik transform, lalu compute variabel. Nah, target variabelnya itu kan absolute, jadi kita abs underscore residu res aja. Nah, function groupnya kita pilih arithmetic, lalu kita pilih abs, klik 2 kali ya. Nah, sampai muncul kayak gitu, lalu kita masukkan variabelnya yang unstandardized residual. Kita klik OK. Setelah itu akan muncul outputnya di data view. Nah, ini abs res itu adalah absolute residual. Nah, setelah itu kita mengregresi lagi kayak tadi, tapi kita dependennya itu kita ganti jadi absolute residual. Nah, kita pastiin lagi semuanya sudah sesuai. Independennya masih sama ya, X1 sampai X4, lalu kita klik OK. Nah, keluar semua outputnya. Setelah keluar semua outputnya, kita bisa lihat di sini. Nah, di tabel ANOVA F-nya itu sebesar 3,269 dan p-value-nya itu 0,22. Dimana p-value-nya itu lebih besar daripada alpha-nya, yaitu 0,05. Jadi p-value-nya lebih besar daripada alpha. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari predicted 2 dan residual 2. Nah, kita untuk mengasumsi non-autokorelasi, kita harus buat variabel waktunya. Nah, karena kita tidak punya, kita jadi bikin dulu. Kita ke variabel view, lalu kita waktu.
Nah setelah itu kita ganti desimalnya jadi 0 dan measure-nya kita ganti jadi scale. Setelah itu kita balik lagi ke data view. Nah kita masukin aja datanya, kita bikin urutan aja dari 1 sampai 41 karena jumlah datanya 41. Setelah memasukkan data waktu, kita ke grafik dan kita ke scatter atau dot. Kita pilih yang simple scatter. Nah y-axisnya itu kita ganti jadi unstandarded residual yang kedua. Kita masukkan ke y-axis dan x-axisnya itu waktu. Kita klik OK. Nah di sini muncul lagi grafiknya. Nah kita bisa lihat kalau ketika asumsi non autokorelasi itu terpenuhi, maka dotnya itu tuh nggak akan membentuk pola tertentu. Jadi bisa dikatakan kalau asumsi non autokorelasinya itu terpenuhi. Nah selanjutnya kita akan ke asumsi non multikolinearitas. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai VIF di tabel koefisien. Nah, di sini nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 5, di mana artinya asumsi non multikolinearitas ini terpenuhi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.